Nabi Zulkarnain salah seorang nabi yang tidak termasuk dalam urutan nabi yang harus kita ketahui. Di dalam Al-Quran sendiri, Nabi Zulkarnain disebut dan diceritakan pula kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Nabi Zulkarnain alaihi salam adalah nabi yang hidup di masa Nabi Ibrahim. Nama Zulkarnain sendiri adalah julukan seorang raja. Keterangan ini oleh ayat Al-Quran, sungguh kami telah memberikan kepadanya kedudukan di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk segala sesuatu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 84. Nabi Zulkarnain adalah salah seorang dari dua raja adil dan bijaksana yang pernah ada di bumi. Menurut kisah dari Ubaid bin Umair, Nabi Zulkarnain sebagai sepupu Nabi Khidir sebagai dari pihak ibu, kemudian Nabi Khidir juga menjadi menteri. Sekaligus Nabi Zulkarnain pernah melakukan ibadah haji bersama Nabi Khidir dengan berjalan kaki. Saat Nabi Ibrahim menunggu kehadirannya Zulkarnain, beliau langsung keluar dari kota Mekah untuk menemuinya dan mendoakannya. Lalu Allah menuduhkan awan yang bisa dibawa kemana saja ia mau. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, menurut tafsir Ibnu Katsir, Nabi Zulkarnain melakukan tawaf bersama dengan Nabi Ibrahim dan melakukan kurban. Bagian 2, Perjalanan di muka bumi. Petualangan dan pengembaraan Nabi Zulkarnain dimulai saat beliau melakukan perjalanan menuju barat dan menemukan umat yang tak beragama. Dalam Al-Quran telah difirmankan oleh Allah hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam dan di sananya suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, boleh menghukum atau berbuat baik, mengajak percaya kepada mereka. Surah Al-Kahfi ayat 85. Kemudian, Nabi Zulkarnain menempuh perjalanan lagi ke arah timur untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, sampai perjalanannya terhenti di sebuah tempat di antara dua gunung, yaitu tempat ini menurut riwayat Ibnu As radhiyallahu anhu dan Azerbaijan. Namun, meskipun banyak pendapat tentang tempat di mana dua gunung ini berasal, masih tetap banyak bukti yang kurang kuat. Lalu, saat Nabi Zulkarnain menginjakan kakinya di sana, ia datang dengan salah satu kaum yang tidak dapat dipahami bahasanya sesuai firman Allah, hingga ketika ia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Surah Al-Kahfi ayat 93. Kaum ini mendatangi Nabi Zulkarnain karena mereka tahu kalau Nabi Zulkarnain adalah seorang raja. Atas izin Allah, Nabi Zulkarnain diberikan kelebihan untuk bisa berkomunikasi dengan kaum ini. Kaum ini kemudian berkata kepada Nabi Zulkarnain, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj Majuj itu makhluk yang melakukan kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu ketidakseimbangan agar membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Surah Al-Kahfi ayat 94. Kemudian Nabi Zulkarnain berkata, apa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada keseimbanganmu, maka bantulah aku dengan kekuatan agar dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Surah Al-Kahfi ayat 95. Nabi Zulkarnain pun membuatkan sebuah dinding yang berbahan dasar besi. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia, Zulkarnain, berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Surah Al-Kahfi ayat 96. Setelah dinding jadi, Nabi Zulkarnain memberikan peringatan kepada kaum tadi, bahwa dinding yang dibuat itu merupakan sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu saat akan hancur ketika Allah menghendakinya. Yajuj Majuj pun tak bisa mengganggu lagi karena tingginya benteng yang dibuat melebihi ukuran tubuh Yajuj Majuj sendiri. Bagian 3, Perjalanan mencari air kehidupan. Diriwayatkan oleh Ats-Salabi dari Ali bahwa Nabi Zulkarnain berjalan di atas bumi kembali, atau menempuh perjalanan kembali untuk datang ke sebuah tempat Allah berada. Mewakilkan seorang malaikat yang bernama Israfil kepadanya untuk menemani perjalanannya.
Di tengah perjalanan mereka berbincang-bincang, Zulkarnain berkata kepada malaikat Israfil, "Wahai Israfil, ceritakan kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Lalu malaikat Israfil menjawab, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, dan ada pula yang rukuk selama-lamanya." Lalu Zulkarnain menjawab, "Alangkah senangnya jika aku hidup bertahun-tahun untuk beribadah kepada Allah." Malaikat Israfil pun menjelaskan kepada Zulkarnain tentang surah Al-Hayat atau air kehidupan. Air kehidupan ini merupakan sebuah air yang apabila seseorang meminumnya maka ia tidak akan mati, kecuali Allah menghendakinya untuk mati. Air kehidupan ini ada di bagian bumi yang gelap. Tertariklah Zulkarnain atas apa yang malaikat Israfil terangkan kepadanya. Zulkarnain pun mengumpulkan beberapa alim ulama pada zaman itu dan bertanya, "Di manakah tempat bumi gelap itu?" Seseorang dari alim ulama itu menjawab, "Di tempat keluarnya matahari." Zulkarnain pun bersiap-siap untuk pergi ke tempat yang disebutkan tadi. Beliau menyiapkan 1000 kuda betina perawan dan memilih 6000 orang tentaranya yang cendekiawan dan ahli mencambuk. Salah satunya yang terpilih adalah menterinya sendiri yaitu Nabi Khidir. Perjalanan mereka menjumpai matahari yaitu ke arah kiblat barat. Selama 12 tahun perjalanan, mereka tidak berhenti sama sekali. Sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu, dan ternyata gelapnya itu memancar seperti asap, bukan seperti gelapnya malam. Saat Zulkarnain akan masuk ke tempat yang gelap itu, seorang cendekiawan dan pasukannya mencegah Zulkarnain, "Wahai raja, sesungguhnya raja-raja terdahulu tidak ada yang pernah memasukinya karena tempat ini sungguh berbahaya." Kemudian Zulkarnain pun menjawab, "Kita harus memasukinya, tidak boleh tidak." Zulkarnain pun masuk dan berkata kepada pasukannya, "Diamlah, tunggulah kalian di tempat ini selama 12 tahun, jika setelah 12 tahun aku datang kepada kalian, maka kedatanganku dan penungguan kalian adalah baik, dan jika aku tidak datang kepada kalian, maka pulanglah ke negeri asal kalian." Zulkarnain pun bertanya kepada malaikat Israfil, "Apakah kita bisa melihat kawan kita dalam kegelapan ini?" Malaikat pun menjawab, "Tidak bisa, akan tetapi aku akan memberimu sebuah merjan atau mutiara. Jika merjan itu di atas bumi maka mutiaranya akan menjerit dengan keras sehingga kawan kalian yang tersesat di jalan bisa kembali kepada kalian." Di tempat itu, mereka melakukan pencarian selama 18 hari. Kemudian ketika mereka semua sibuk mencari, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir tentang keberadaan air kehidupan itu. Sesungguhnya Al-Hayat itu berada di sebelah kanan jurang. Setelah mendengar wahyu itu, Nabi Khidir berkata kepada Zulkarnain dan pasukannya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing, janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku datang pada kalian." Nabi Khidir pun menghampiri jurang yang diwahyukan oleh Allah. Kemudian Nabi Khidir turun dari kudanya, melepas pakaiannya dan turun ke Al-Hayat tersebut. Ia mandi dan meminum air kehidupan itu, maka ia merasakan airnya lebih manis daripada madu. Setelah itu Nabi Khidir keluar dan menemui Zulkarnain, sedangkan Zulkarnain sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi pada Nabi Khidir. Setelah 40 hari berada di tempat itu, kemudian tiba-tiba muncul sebuah cahaya seperti kilat, dan cahaya itu terlihat oleh Zulkarnain. Cahaya itu berasal dari pasir yang berwarna merah dan terdengarlah suara gemercik di kaki kuda. Lalu Zulkarnain bertanya kepada malaikat, malaikat pun menjawab, "Gemercik ini adalah suara benda, jika kau mengambilnya akan menyesal dan jika tidak mengambilnya kau akan menyesal." Maka akhirnya, pasukan Zulkarnain pun mengambil sedikit dan keluar dari tempat gelap itu. Saat mereka sudah sampai di luar mereka semua melihat benda yang dibawanya ternyata itu adalah batu permata. Maka pasukan yang mengambilnya pun menyesal karena mereka mengambil sedikit, demikianlah dengan pasukan yang tidak mengambilnya mereka juga menyesal karena tidak mengambilnya. Perjalanan ini diakhiri dengan penemuan batu permata itu saja. Belum ada yang tahu sampai sekarang di mana sebenarnya tempat yang didatangi oleh Zulkarnain ini. Hanya Allah yang tahu apa yang terjadi di zaman itu. Jadi,
Itulah sedikit pertemuan kita pada kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.